Jadi dua hal inilah yang akan kita bahas rekan-rekan supaya kita tahu ya kan, supaya kita paham sehingga tidak salah berbuat. Banyak di antara kita ini karena ketidaktahuannya sehingga dia tersangkut perkara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Komandan Beni atas waktunya. Kali ini mohon arahan untuk beberapa teman-teman yang melakukan niat negatif dalam bermedsos atau tidak bijak dalam bermedsos. Pada kasus ini saya mohon jelaskan tentang ancaman dan tuduhan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan menyampaikan dua hal ya. Yang pertama tentang pengancaman. Nah, kita sering mendengar pengancaman, diancam atau ancaman lah. Itu akan kita jelaskan perbuatan apa yang masuk di dalam pengancaman di KUHP kita atau di Undang-Undang ITE ya. Yang kedua tentang diduga. Kita seringkali mengatakan tentang seseorang atau menuduhkan kepada seseorang dengan awal diduga. Kita merasa kalau kita sebut diduga itu sudah boleh gitu ya. Contohnya diduga si Anu mencuri gitu. Kita merasa boleh mengatakan begitu. Kan saya cuma mengatakan diduga, apa salahnya? Jadi dua hal inilah yang akan kita bahas rekan-rekan supaya kita tahu ya kan. Supaya kita paham sehingga tidak salah berbuat. Banyak di antara kita ini karena ketidaktahuannya sehingga dia tersangkut perkara. Saya sering mengatakan teman-teman ya, kita bisa saja menjadi tersangka bukan karena kita salah, tapi karena kita berada pada waktu dan tempat yang salah. Itulah salah satu penyebabnya karena ketidaktahuan tadi. Oke, betul banget Komandan. Jadi ada waktu dan tempat yang salah sehingga teman-teman yang tidak mengetahui hal-hal tentang hukum dalam medsos itu bisa mengalami hal yang merugikan dirinya. Ketidaktahuan tadi. Nah, sekarang saya ingin membahas yang pertama tentang pengancaman. Perbuatan apa sih yang bisa dimasukkan pasal pengancaman ini, teman-teman? Jadi, di pengancaman ini ada dua hal yang bisa kita masukkan pengancaman. Satu, mengancam orang lain untuk memberikan satu benda. Mengancam orang lain untuk menghapuskan hutang atau untuk berhutang. Ya. Nah, yang satu lagi mengancam orang lain untuk berbuat sesuatu atau mengancam orang lain untuk tidak berbuat sesuatu. Baik Komandan. Bahasanya hukum itu kita agak sulit menerima. Coba dijabarkan dulu Komandan biar teman-teman juga bisa memahami dengan jelas. Ada ancaman yang dengan keuntungan atau ada ancaman yang sifatnya merugikan yang diancam. Monggo dijelaskan Komandan. Pengancamannya itu jenisnya apa? Yang pertama adalah diatur di pasal 368 ayat 1 rekan-rekan. Saya bacakan dulu ya.
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, seluruhnya, sebagian, atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan hutang. Jadi kalau kita mengancam orang lain, ya, baik dengan kekerasan ataupun hanya nakut-nakuti dengan ancaman kekerasan untuk orang itu memberikan barang atau untuk orang itu menghapuskan hutang kita, kenalah dia pasal 368 ayat 1, atau ini biasa disebut juga dengan pemerasan, teman-teman. Misalnya debt collector nih mengancam dia dengan kekerasan untuk menyerahkan mobil kredit, kereta kredit, atau motor kredit Anda. Itu masuk dia pasal 368, ya. Paham teman-teman ya? Ancaman kekerasan. Ada ancaman kekerasan di sana untuk orang itu memberikan barang. Itu pemerasan. Masuklah dia pasal 368. Lalu di pasal 369-nya ancamannya bukan kekerasan, tapi di sana ancaman untuk membongkar rahasia atau untuk mencemarkan nama baik orang. Ya, kalau kamu tidak memberikan barang kepada saya, memberikan uang atau ini, saya akan membongkar rahasiamu, misalnya kan. Saya akan mencemarkan nama baikmu, misalnya. Itu masuk dia pasal 369. Ingat, kalau dia pasal 368, ancamannya itu berupa kekerasan, ya. Ada kekerasan di sana atau ancamannya saja. Kalau 369, ancamannya itu bukan kekerasan tapi mempermalukan, ya. Misalnya membuka rahasia dan mencemarkan nama baik. Silahkan hubungi saya di chat WA itu, dan gratis. Sekalian kita silaturahmi. Tetap semangat, jauhkan diri dari masalah, hati-hati ya kan bermain medsos. Anda bisa kena pasal pencemaran nama baik, Anda bisa kena pasal pengancaman dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juah-juah Terima kasih kita banyak, kerina. Komandan.